Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah flyer. Jadi pertama kita mau mengambil atau mencari referensi gambar. Itu kita bisa membuka freepik.com lewat Google Chrome tentunya supaya lebih stabil. Nah, ini contohnya. Saya ketikkan Muslim Vector, itu muncul beberapa gambar. Nah, saya sudah ada membuka gambar sendiri. Nah, ini karena ini premium jadi kita harus mencari atau mendownloadnya di Google supaya kualitas gambarnya bagus. Nah, nanti akan otomatis diarahkan ke tab selanjutnya, kemudian pilih ukuran lainnya. Kita cari gambar yang kualitasnya besar ya. Ini contohnya. Nah, kita pilih lagi. Nah, kita buka tabnya. Nah, kita tahan gambarnya, kemudian download image. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke Pixel Lab. Nah, kemudian kita pilih titik 3 di atas, terus open PLP file. Jadi ini template yang sudah pernah saya buat. Kita buka kembali ya, ini kan kemarin ya. Kemudian kita hapus saja. Jadi icon yang di lingkar itu untuk menghapus layernya. Nah, setelah itu kita pilih icon hexagon yang di bagian bawah tuh. Kemudian kita pilih import. Terus kita pilih galeri. Kemudian cari gambar Anda. Nah, jadi untuk menambahkan gambar Anda bisa mengklik icon plus di sana. Itu Anda bisa mengklik di situ. Opsi dari selain mengklik icon hexagon tadi. Nah, kita coba tambahkan dari galeri lagi. Saya mau ambil logo Freepik untuk menghargai karya seseorang ya. Kita harus mencantumkan sumber di mana kita mengambilnya. Kemudian kita pilih titik itu untuk memperbesar. Nah, kemudian kita lihat, kita ini pilih gambar ini, ada titik 8 titik itu kita tahan terus kita geser ke atasnya untuk supaya gambarnya itu berada di paling atas. Kemudian kita kunci supaya gambar frame-nya yang kita buat itu tidak bergerak sama sekali. Kemudian kita pilih icon kotak dua itu, kemudian kita color untuk menyerasikan antara warna gambar dan warna background. Nah, bisa kita lihat ada sedikit perbedaan antara gambar yang kita download tadi dan warna background. Jadi untuk menyelaraskannya itu caranya kita pilih warnanya, terus kita pilih icon di atasnya. Nah, kita pilih gambar yang mau diselaraskan. Nah, kita pilih warna putih yang di situ aja. Nah, oke. Centang. Nah, itu sudah selesai ya. Selanjutnya perkecil. Kemudian kita tarik ke belakang supaya gambarnya ini tidak membelakangi katanya, penulisan atau redaksi katanya. Nah, jadi posisi kata-katanya itu atau posisi gambar itu sudah berada di belakang. Nah, kemudian kita pilih edit.
Kita buka konsep kata-kata yang sudah kita arsipkan. Iya, kemudian kita geser ke kanan. Ingat ya, masih di dalam icon A, itu berarti icon kita sedang mengedit teks. Kemudian kita atur letak katanya. Ingat ya, ini titik yang ini itu untuk mengatur atau memperlebar sebuah teks. Jadi perlu diperhatikan teman-temannya, ada icon hexagon ini. Nah, ini dia tampilannya. Nah, itu untuk tampilan icon A itu seperti itu. Kemudian jika kita memilih teks objek teks itu, ketika kita memilih icon hexagon itu tidak tampil. Namun ketika kita memilih icon A atau menu editingnya itu muncul. Nah, kita memberi warna. Nah, jika kita ingin memberi warna secara menyeleksi, jadi satu kata itu ada beberapa huruf yang warnanya berbeda. Kita bisa melihat bulatan biru itu ya. Itu kita bisa seleksi yang mana huruf yang akan kita beri warna berbeda. Nah, bisa dilihat. Nah, kita akan mengatur tata letak sebuah kata. Nah, untuk mengaturnya itu ada relative position. Itu untuk langsung mengatur secara otomatis ya. Rata tengah atau rata atas bawah. Rata kiri kanan atau rata atas bawah. Jangan lupa ketika melakukan kesalahan, tekan tombol yang di atas ya. Kemudian kita coba luruskan antara kata judul
judul ke paragraf dengan redaksi atau isi paragrafnya ya. Nah, kita akan kembali menyeleksi beberapa huruf untuk membedakan warnanya. Sebelum mengklik tombol centang, kita terlebih dahulu memilih warnanya ya. Sepertinya warna kuning itu tidak terlalu cocok untuk berkombinasi dengan warna putih. Jadi mungkin kita akan membuat background hitam ya untuk katanya. Untuk ya kata ibu itu supaya kelihatan gitu. Kita pilih icon hexagon, terus kita pilih shapes. Nah ingat, kita bisa juga pilih icon plus di sana ya. Jadi kita bisa menambahkan lewat icon hexagon ataupun icon plus yang di atas. Nah ingat, kita perkecil. Ingat ya, tanda sebuah objek yang dipilih itu ada lingkaran kotak terus ada titik-titiknya. Ingat ya, nanti kita akan pindahkan objek itu dengan kata tak sedikit. Jadi supaya objek itu berada di belakang dan bisa kata ibunya bisa terlihat ya. Tapi saya akan mencoba untuk memindahkan secara otomatis melalui tombol to back dari icon hexagon to back. Jadi ada manual, ada otomatis ya. Nah, sudah berada di belakang ya. Kemudian kita crop supaya besarnya sama dengan lebar huruf ibu, lebar kata ibu. Kita bisa edit, terus kita rubah warnanya jadi warna hitam. Kita geser ke kiri saja ya, karena di bulatan itu nggak ada warna hitam. Nah, checklist ya sudah kelihatan ya, sudah cerah. Kita crop. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bisa memperbesar dengan mengklik icon kaca pembesar. Nah, kita perbesar pakai dua jari kita ya. Kita zoom seperti biasa. Nah, kita klik ikonnya, bukan presentasi dari besaran zoomnya. Nah, karena ketika kita mengklik presentasinya itu, kita akan kembali ke gambar awal. Sedangkan kalau kita mengklik ikonnya itu, kita akan tetap berada di posisinya. Nah, sebelum diklik itu kita klik dulu ya, karena kalau tidak diklik icon pembesarnya itu tidak akan bergerak sebuah objek. Nah, kita perkecil. Jangan lupa klik tombol kembali supaya kesalahan yang kita lakukan bisa terrecover. Nah, kita geser ke atas. Untuk memilih objek yang ada di belakang yang sulit dijangkau itu kita bisa mengklik ya tombolnya. Jadi garis biru itu tandanya kita sementara menyeleksi atau memilih objek tersebut. Nah, kita crop lagi.
sedikit. Oh, oh, kita perbesar aja. Balikan. Oke deh. Kita klik icon kaca pembesar. Nah, kemudian kita klik yang presentasinya ya, supaya kembali ke normal. Nah, nah, perlu diingat ketika kita memilih atau mengedit sebuah objek, kita harus berada di posisi icon hexagon. Karena ketika kita memilih icon A itu tidak akan muncul fitur editingnya. Nah, sekarang kita akan merubah posisinya secara manual. Kita bisa menggerakkan kiri kanan atas bawah seperti ini. Nah, untuk yang move by, nah itu untuk mengatur besaran spasinya ketika kita menggerakkan ke kiri, ke kanan, atas ataupun bawah. Jadi semakin besar berarti perpindahannya itu jarak perpindahannya itu akan semakin lebar. Kemudian saya akan menggabungkan dua buah layer dengan cara mengklik tombol yang di bawah tadi, terus dicentang layer yang akan kita gabungkan. Nah, perlu diingat ketika kita menggabungkan dua buah layer itu sudah tidak bisa diedit ya. Jadi itu akan dianggap sebagai objek. Nah, sudah ada hasil gabungannya. Gambarnya sudah jadi ya. Untuk sementara ini ya. Kita klik tombol atau icon save di atas. Save change. Kemudian save as image. Save to gallery. Oke, sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.